Nah, ini kaitannya kita sebagai perempuan ya Mbak ya, dianggap sebagai fitnah dunia. Nah, ini juga harus seperti apa perempuannya kan seperti itu ya Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tali Kata Podcast. Di sini saya sudah bersama narasumber yaitu Ibu Afifatun Nisa yang akrab dipanggil Ibu Afifah. Oke, Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Dengan Kak? Dengan saya Lulu. Kak Lulu, oke. Mungkin boleh cerita sedikit Bu kegiatannya selama bulan Ramadan ini gitu. Oke. Terima kasih Kak Lulu atas kesempatannya diundang di podcast Talita Podcast ini ya Mbak ya, seperti itu. Alhamdulillah kebetulan sehari-hari saya sebagai penyuluh di KUA Denpasar Selatan ya. KUA Denpasar Selatan ini di bawah Kementerian Agama Kota Denpasar Mbak ya, seperti itu. Memang KUA ya tahu sendiri tempat untuk melakukan pencatatan pernikahan bagi warga Indonesia yang beragama Islam seperti itu Mbak ya. Kalau keseharian saya sebagai tugas penyuluh ya tentu melakukan pembinaan, penyuluhan bagi warga muslim yang berkedudukan di Denpasar Selatan. Tapi selain itu saya juga ini Mbak pembinaan di warga lapas, kerobokan kelas 2 ataupun siaran di rekaman di RRI Denpasar seperti itu. Yang namanya penyuluhan seperti itu. Ya sekarang dengan perkembangan zaman tidak melulu tentang tatap muka ya, tapi juga melalui media digital sekarang ya. Betul. Dengan teman-teman sama di kantor juga bikin podcast seperti ini, seperti itu. Bahkan untuk membangun harmoni keragaman kita di Bali ini khususnya ya. Kita juga sering sharing, sinergi dengan teman-teman umat agama lain seperti itu Mbak. Karena ini bagaimanapun kan kita tinggal di Bali yang menjadi barometer kerukunan umat di Indonesia seperti itu, yaitu sebagai media, sebagai ikhtiar, sebagai usaha kita sesama warga yang berKTP di Denpasar ya, Provinsi Bali, tentu kita harus menjaga hubungan kerukunan itu dengan baik ya, salah satunya tadi dengan membangun komunikasi lewat podcast, mengikuti zaman lah Mbak seperti itu. Benar. Oke. Ibu kalau misalnya selama bulan Ramadan ini juga suka nggak sih nyari-nyari takjil, ngabuburit gitu? Ya sekali waktu ini iya Mbak, kadang kalau pas lagi ini ya apa istilahnya ada undangan buka bersama seperti itu ya. Tapi kalau di warga lapas binaan pun sering ya kadang menghantarkan dari majelis taklim ibu-ibu yang pengen kenalan dengan warga lapas binaan kelas 2 perempuan ini seperti apa aktivitas mereka. Kalau bulan Ramadan ya namanya bulan penuh berkah ya Mbak ya. Benar. Alhamdulillah warga lapas binaan ini juga menuai berkah Ramadan juga, jadi banyak donatur yang mendonasikan takjilnya ke lapas itu, seperti itu Mbak. Itu keseharian saya sih. Ya. Kalau ini kan kita sekarang di podcast ini kita ada temanya ya Bu ya. Kalau kemarin saya di briefing itu temanya tentang dahsyatnya ujian wanita di dunia. Nah kalau dari Ibu sendiri tanggapannya seperti apa nih terhadap tema ini ya? Berat ya Mbak sebenarnya. Ya, masa sih kita benar sebagai fitnah ya. Juga. Tapi kembali lagi Mbak, benar. Kita harus membenarkan karena ada memang hadis Rasulullah yang melalui riwayat Imam Bukhari ya, seperti itu.
Saya bacakan Mbak Lulu ya, ini hadisnya ya. Ma taraktu ba'di finnas fitnah adorro ala rijali minan nisa. Yang artinya, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki selain dari perempuan. Ini hadis dari Rasulullah melalui riwayat dari yang kitab Imam Bukhari ya. Selain itu juga ada juga hadis Rasulullah, ala fattaqud dunya wattaqun nisa. Ketahuilah, takutlah kalian terhadap dunia dan para wanita. Selain itu ada juga dalam Al-Qur'an, Mbak, surat At-Taghabun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Itu tadi At-Taghabun ayat 14 dan selanjutnya At-Taghabun 15 ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Di sana di surat At-Taghabun ayat 14 dan 15 ini bahwa disampaikan yang ayat 14 ini bahwa pasanganmu dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuh yang At-Taghabun ayat 14. Tapi yang di ayat 15 hanya disampaikan yang menjadi fitnah. Fitnah ini kalau menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, fitnah ini juga ujian. Di At-Taghabun ayat 15 ini disampaikan oleh Allah berfirman tuh yang menjadi fitnah hanya apa istilahnya harta dan anak-anak seperti itu. Nah, ini kaitannya kita sebagai perempuan ya Mbak ya dianggap sebagai fitnah dunia. Nah, ini juga harus seperti apa perempuannya kan seperti itu ya Mbak Kak Lulu ya, seperti itu. Karena ada juga hadis Rasulullah yang menyampaikan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dan sebaik-baik, karena di satu sisi perempuan ini juga perhiasan, tapi perempuan yang sholihah. Tentunya sebagai perempuan sholihah juga seperti apa kan juga seperti itu. Rasulullah memberikan kriteria kalau wanita sholihah yang pertama ketika dipandang menyenangkan. Ketika ini utamanya untuk yang berkeluarga ya, suami istri ini bekal untuk Kak Lulu ya, nanti untuk memasuki jenjang membangun sebuah keluarga Mbak Lulu ya. Ketika dipandang menyenangkan. Yang kedua, ketika diperintah mentaati. Yang ketiga, kriteria wanita sholihah menurut riwayat Rasulullah. Yang ketiga, ketika suaminya tidak ada di rumah, kita menjaga kehormatannya, hartanya, seperti itu Mbak Lulu. Itu ya, kriteria wanita sholihah menurut Rasulullah. Nah, tentang fitnah ini, insya Allah ketika kita bisa memampukan diri, mengusahakan diri menjadi wanita sholihah, ya insya Allah kita tidak jadi fitnah dong, malah kita jadi perhiasan seperti itu Mbak Lulu ya. Meskipun memang cukup banyak ya di antara kita sudah paham belum, apakah kita siap menjadi wanita sholihah atau bahkan menjadi fitnah kan seperti itu, gitu Mbak Lulu. Ya karena sekarang itu kan banyak juga Bu yang bilang wanita itu kayak fitnah dunia juga. Fitnah dunia ya. Ya karena beberapa juga melihat perilaku wanita yang tidak sesuai ajaran seperti itu. Ya. Nah ini makanya kita sebagai muslimah Mbak, kewajiban kita sebagai muslim itu bagi yang laki-laki, muslimah mau yang perempuan, kewajiban kita itu yang menuntut ilmu ya, wajib kan? Kewajiban baik muslim orang Islam laki-laki maupun perempuan, kewajiban kita menuntut ilmu. Makanya untuk mengupgrade diri ya, upgrade diri supaya kita tidak dikatakan menjadi fitnah dunia, tentunya kita membekali diri dengan ilmu, dalam hal ini ilmu agama seperti itu ya. Tahu ilmu agama supaya kita tidak
labeli menjadi fitnah Fitnah. dunia, bahwa bahkan kita mendorong pasangan hidup kita, mendidik anak-anak kita, dan keluarga besar kita menjadi support system yang baik, supaya istilahnya tidak menjadi fitnah ujian bagi keluarga kita maupun lingkungan circle kita lah. Justru kita harus bisa mewarnai kebaikan ya Mbak ya, untuk lingkungan kita seperti itu ya, biar tidak jadi tadi fitnah ujian ya. Fitnah ini kalau Quraisy menyampaikan fitnah ini adalah ujian seperti itu ya. Tadi kita mesti membekali diri. Yang terpenting memang kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, utamanya di bulan Ramadan ini ya Mbak. Benar. Ini bulan yang penuh ampunan, penuh berkah juga. Penuh berkah, supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa sesungguhnya. Tentunya selain itu ketakwaan itu juga bisa kita usahakan dari badan kita yang baik dengan ini ya Mbak ya. Madu seperti itu. Dari Talita ya. Untuk stamina selama Ramadan. Oh, ini produk Talita Mbak ya? Iya, 100% madu asli. 100% saat Atumadi. Udah ini label halal juga. Alhamdulillah. Ini macam-macam ya Mbak ya? Iya benar. Oke, monggo silakan yang berkenan dengan Talita madu Talita bisa dipesan ya, bisa dipesan gitu ya. Mbak Lulu. Mungkin itu Mbak Lulu ya. Bagaimana kita berusaha supaya tidak dikatakan fitnah ujian bagi keluarga kita. Kita harus upgrade diri ilmu agama utamanya ya, supaya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat. Nggih. Insya Allah ketika kita menjadi wanita solihah, sebagaimana janji Allah, pahalanya itu surga. Seperti itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Ramadan ini membawa berkah dan ampunan kita semua. Seperti itu Mbak Talita. Mbak Lulu, maaf Mbak Talita. Lulu saya. Oke. Kalau boleh tahu Ibu, kan zaman yang kayak sudah berkembang sekarang itu kan kita juga tetap harus mengupgrade diri ya. Betul. Nah, kalau yang Ibu lihat sendiri tantangan kita sebagai muslimah ini untuk tetap menjalankan syariat sesuai agama, kemudian tetap patuh juga terhadap ajaran agama, itu kira-kira seperti apa tantangan yang sering dilihat gitu, sering kita alami seperti itu. Tantangan saat ini ya Mbak ya, untuk upgrade diri ya. Iya, apalagi untuk seusia Mbak Talita ya. Mbak Lulu. Mbak Lulu, maaf ya, Talita ini produknya ya. Oke Mbak Lulu, tadi kita mesti upgrade diri kita ya, upgrade diri kita. Kita ingat bahwa kewajiban kita sebagai orang Islam untuk paham tentang rukun Islam, paham tentang rukun iman, paham tentang syariat, meningkatkan ibadah kita seperti itu Mbak Lulu ya. Ibadah di sini ya utamanya yang terpenting itu, apalagi maaf di usia-usia muda seperti Mbak Lulu ini, utamanya tentang sholat 5 waktunya. Itu diperbaiki. Terus sampai seperti apa intensitas dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, itu yang terpenting. Apalagi di bulan Ramadan ini ya Mbak ya, bulan yang kita mesti upgrade diri, ibadah kita utamanya dengan Al-Quran, paling tidak minim diharapkan khatam satu kali. Ini ya, khatam 1 kali paling nggak targetnya ya, seperti itu Mbak Talita. Itu yang ini juga maaf untuk Mbak Lulu dan untuk jamaah semuanya, bagaimana di Ramadan ini kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita ya tadi. Tapi yang terpenting dari semua ini Mbak, ketika kita mau di Ramadan ini, bagaimana kita tobat yang sesungguh-sungguhnya dengan mohon ampun sebanyak-banyaknya.
Mungkin itu Mbak Lulu. Oke, terima kasih Ibu karena sudah memberikan informasi dan ilmunya kepada kita semua tentang fitnah tentang wanita seperti itu. Mungkin semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Iya Mbak Lulu, semoga berkah untuk kita semua amin, ya. Amin, apalagi di bulan Ramadan ini ya, semoga dapat ilmunya. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak sama-sama Mbak Lulu. Kesempatannya. Sampai jumpa lagi teman-teman di episode berikutnya. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.